warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video roleplay dengan judul penyakit menular seksual dan cara pencegahannya. Adapun anggota kelompok kami, Saya Adi Mukmahta Saputri, saya Musaya Aisyah Dwi Putri, saya Nina Alfi Izati, saya Oktaviani Ridho Haripata Ibu, saya Dini Setiawati, saya Aulia Zazkiala Fusena, saya Nadira Akila Putri. saya Leoni Messi Dulusiana. Selamat menyaksikan. Baik, selamat datang di sesi penyuluhan mengenai penyakit seksual menular. Hari ini, 3 penyuluhan kesehatan akan membantu Anda memahami tentang PSM dan bagaimana cara mencegahnya. Di sini hadir 4 peserta dengan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran tentang kesehatan seksual. Mari kita mulai. Selamat siang semuanya. Iya. Terima kasih buat yang udah hadir. Oke, topik kali ini adalah penyakit seksual yang menular atau yang disebut PSM. Apa kalian tahu apa itu PSM? Nggak tahu. Nggak tahu. Bisa dilihat ya, bisa dibaca dari brosur yang sudah dibagiin dari Nadira. Oke, mungkin sebagian dari kalian udah tahu apa itu AIDS atau HIV. Tetapi PSM ini lebih dari itu. PSM merupakan penyakit yang dapat menular melalui hubungan seksual tanpa perlindungan, seperti gonore, sifilis, herpes genital, dan HPV yang dapat menyebabkan kanker serviks pada wanita. Kita belajar tentang pencegahan dan cara penanganannya ya. Oke, sebelumnya aku bakal jelasin tentang penyakit seksual menular atau PSM. Penyakit seksual menular atau PSM merupakan infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik vaginal, anal, maupun oral. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau jamur yang menginfeksi organ reproduksi dan bagian tubuh lainnya. Nah, penyebab PSM, kalian tahu nggak apa penyebabnya? Oke, buat penyebabnya itu bisa dari bakteri seperti gonore, sifilis, atau chlamydia. Yang kedua ada virus, yaitu virus HIV atau AIDS, herpes genital, HPV, atau hepatitis B. Selanjutnya ada parasit, yaitu trichomoniasis, dan yang terakhir disebabkan oleh jamur atau candidiasis genital. Selanjutnya bakal dijelasin sama rekan saya. Cara penularannya yang pertama, hubungan seksual tanpa pengaman. Kedua, kontak langsung dengan luka atau cairan tubuh penderita. Ketiga, penggunaan jarum suntik bersama. Dan yang terakhir, dari ibu ke bayi selama kehamilan atau persalinan. Sedangkan gejala umumnya, yang pertama, keluar cairan tidak normal dari alat kelamin. Kedua, rasa gatal atau nyeri saat buang air kecil. Ketiga, luka atau lecet di area genital, mulut, dan atau anus. Keempat, ruam atau bengkak di area genital. Dan yang terakhir, demam dan pembekakan kelenjar getah bening. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dini. Nah baik, selanjutnya itu ada dampak dan juga komplikasi apabila PSM ini tidak ditangani dengan benar. Jadi kalau misalnya tidak ditangani, ini akan menyebabkan infertilitas ataupun kemandulan, penyakit radang panggul, kanker serviks yang mana ini disebabkan oleh HPV, kerusakan organ tubuh pada sifilis stadium lanjut, dan juga penularan HIV atau AIDS. Nah baik, untuk pencegahannya sendiri itu kita bisa menggunakan pengaman saat berhubungan seksual, lalu setia pada satu pasangan yang sehat, lalu yang ketiga vaksinasi, misalnya vaksin HPV dan hepatitis B, lalu rutin melakukan pemeriksaan kesehatan seksual, menghindari berbagai jarum suntik. Nah untuk pengobatannya itu bisa menggunakan yang pertama itu infeksi bakteri dan juga parasit, ini bisa diobati dengan antibiotik ataupun antiparasit. Lalu yang kedua, infeksi virus seperti HIV dan herpes ini tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol dengan obat antivirus. Jadi apabila kita mengalami gejala ataupun berisiko terkena PSM, segera konsultasikan dengan tenaga medis untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Apakah dari penjelasan kami ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya, jadi selain HIV, apa saja sih penyakit yang harus kita khawatirkan? Oke Kak,
selain HIV, penyakitnya itu ada genor dan sifilis. Misalnya nih, pada genor itu keluarnya seperti nanah dari alat kelamin, sedangkan pada sifilis itu kayak terjadi luka di bagian alat kelamin gitu. Apakah udah jelas, Kak? Ada yang mau bertanya lagi? Saya, jika sudah berhubungan dengan satu pasangan, apakah masih bisa terkena penyakit PSM? Nah, baik Kak. Jadi, walaupun kita cuma berhubungan dengan satu pasangan, itu masih bisa berisiko. Kenapa? Karena bisa jadi pasangan kita itu sudah terinfeksi. Nah, jadi ada juga tuh beberapa penyakit yang tanda gejala awalnya tuh tidak muncul. Jadi kalau misalnya kita belum nikah, jangan sampai kita itu berhubungan hubungan seksual bebas. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya penyakit seksual menular. Apakah sudah jelas? Jelas. Nah, oke Kak. Jadi untuk sesi tanya jawabnya, ini sisa 2 pertanyaan lagi ya. Apakah ada yang masih mau bertanya? Saya, Kak. Silakan Kak. Baik, bagaimana cara kita tahu kalau kita terinfeksi PSM? Apakah ada gejala yang muncul dengan jelas? Terima kasih. Baiklah, izin menjawab ya Kak. Untuk PSM itu memiliki beberapa gejala yang jelas. Nah, gejala yang jelas itu seperti nyeri saat buang air kecil atau keluarnya nanah. Nah, ada juga gejala yang tidak timbul pada saat di awal. Maka dari itu, pemeriksaan yang rutin penting, terutama bagi yang aktif secara hubungan seksual. Ada lagi? Saya Kak. Jadi semua orang bisa terinfeksi PSM ya, tidak hanya orang muda saja? Baik, benar sekali. Untuk terinfeksi PSM itu tidak hanya orang muda saja, tetapi bisa jadi orang yang lebih tua, bahkan yang sudah lanjut usia itu bisa terinfeksi PSM. Jadi penting ya kita tuh sadar dan ada pencegahan sejak dini. Apakah jelas? Baik, terima kasih kakak-kakak karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara penyuluhan ini. Sekian ya Kak, terima kasih. Kami izin pamit. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. kembali. Baik, dengan itu kita telah menyelesaikan sesi penyuluhan hari ini. Terima kasih kepada para penyuluhan yang telah memberikan informasi penting dan kepada peserta yang telah berpartisipasi aktif. Semoga sesi ini membantu kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan seksual dan memahami cara melindungi diri dari penyakit seksual menular.